Obat. Karya Indah Permata Rizky, MA Muhammadiyah 1, Kota Malang. Aku harus membawa keinginanku pulang, Kek, kataku dengan bersusah payah mengimbangi langkahnya yang bertala-tala menuju teras rumah. Semua angan-angan yang kau mau adalah semu. Berhenti mendikte semua cita-cita yang kau inginkan padaku. Perkataan sinis kakek terucap dari mulutnya yang tidak berhenti bercakap. Lupakan semua cita-citamu. Sana, cari uang yang banyak. Aku sudah menduga. Alasannya pasti uang. Perdebatan kami selalu tentang uang. Aku ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik, Kek. Aku ingin mengangkat derajat keluarga kita dengan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain juga. Uang mana bisa mengangkat derajat kita. Kakek memberhentikan langkahnya. Ia menilikku dengan lirikan yang susah diartikan. Oh, jadi begitu. Apa kau sadar? Uang juga yang akan membiayaimu, bukan aku dan ayahmu. Apa saat ini kau mengundang uang dari langit? Suara kakek meninggi membuat bulu kuduku berdiri. Sudahlah nak, berangkatlah sekolah, kata ayah yang tiba-tiba muncul dari pekarangan belakang rumah. Nama lengkap kakek adalah Saman. Ya, namanya pendek, tapi bukan berarti ia pendek akal dalam menyanggah cita-citaku. Ia seorang pekerja keras yang gila uang. Mau jumlah sedikit atau banyak, ketika itulah ia merasa seperti raja berteman puluhan bidadari. Yang artinya, kakek bisa tenang meski hanya beberapa jam ke depan tanpa rasa lapar. Kini aku memilih berangkat ke sekolah dengan langkah kaki yang berat sebelah. Bagaimana tidak, bersekolah tinggi bagaikan kumuk merindukan bulan. Untuk apa mengurung cita-cita bila memulai berbicara dengan keadaan juga percuma? Apa arti cita-cita untuk orang melarat sepertiku? Nihil tercapai. Hidup itu keputusan, akan tetapi setidaknya aku sudah mencoba bertahan dalam keadaan yang tidak merugikan. Keputusan melanjutkan sekolah atau mencari uang. Segampang itu kan, beres. Bu guru menghampiriku di taman sekolah. Beliau membawa tas krem kebanggaannya, mengapit map-map bahan untuk mengajar, dan sebuah novel dengan sampul yang sudah usang. Untukmu, katanya ketika aku mau bertanya. Jangan khawatir, biar usang, halamannya tidak berkurang. Ibu tahu, kamu pasti bosan dengan buku yang lalu. Bu guru paham sekali. Aku memetik girang di dalam hati. Bagiku, ini adalah penghargaan tertinggi dari bu guru. Meskipun aku selalu berharap ayah dan kakek yang membelikan. Terima kasih banyak, Bu, kataku sopan sembari membuka-buka halaman. Sejenak aku terdiam. Menelan ludah, rasa pahit menjalar ke tenggorokan. Saya mungkin tidak bisa lanjut sekolah, Bu. Tidak ada biaya, ucapku. Aku mengiyakan keputusan kakek juga akhirnya. Tapi siapa tahu ada sedikit persen peluang untuk mengerik kekakuan keputusan kakek. Sirat kecewa terlihat jelas di raut wajah Bu. Tapi secepat kilat ditupisnya dengan kalimat, mungkin saja nak, lain kali adalah waktumu. Setelah kamu berpenghasilan seperti yang diinginkan kakekmu. Tutur bu guru menenangkan pikiranku. Uang sekolah bisa diatur. Kamu itu cerdas dan pintar. Ada banyak beasiswa di luar sana. Lanjutnya. Kakek dan ayah adalah pekerja serabutan. Pantaskah aku berangan-angan sejauh ini? Untuk makan saja, seharusnya aku sudah bisa bersyukur.
Tapi kali ini aku begitu menginginkan bersekolah tinggi. Tentu saja kakek keberatan. Sudah saatnya kakek beristirahat. Giliran aku dan ayah yang bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Tiba-tiba kedewasaan terasa perih. Atau mungkin aku yang baru menyadari. Iya Bu, nanti saya coba bicarakan pada kakek dan ayah. Semoga beliau mengerti keinginan saya. Kamu yang semangat, belajar yang giat. Buktikan pada kakekmu bahwa pendidikan itu penting. Kata bu guru dengan merengkuh badanku, menyalurkan kekuatan pada jiwa yang bertekad. Setelah pertemuan dengan bu guru di taman sekolah, aku membuka novel Usan yang diberikannya. Bu guru memang senang menulis. Lalu ada satu karya yang beliau berikan padaku. Sembari membuka acak halaman, aku menemukan sebuah kata-kata di bagian tengah yang berisi harus ada seseorang yang memulai sesuatu untuk hal yang tak pernah ada. Kurasa kutipan ini cocok untuk menggambarkan keadaanku saat ini. Ya, aku harus bisa merubah keadaan ekonomi keluarga ini. Harus. Aku segera beranjak dari kasur. Ku ambil selembar kertas not berwarna kuning. Ku tulis kutipan itu dan menempelkan pada dinding kamar. Setelah itu, aku duduk di kursi belajar. Ku baca novel yang diberikan bu guru. Lebih banyak halaman yang kubuka, semakin tidak ingin aku melewatkan waktu yang berharga. Tanpa idealisme, orang akan hidup dengan menipu diri sendiri. Dan tak ada yang lebih lelah dari hidup menipu diri sendiri. Benar juga kutipan itu. Aku sudah menentukan, tinggal melangkah saja. Dan sekarang saatnya. Suara televisi ayah menggema dinginnya malam. Ku coba duduk di sampingnya dan berbicara tentang keinginanku bersekolah tinggi lagi. Ayah, kata bu guru, aku masih bisa bersekolah dengan program beasiswa. Ayah mendukung semua keputusanmu, nak. Kamu memang harus semangat sekolah. Ayah setuju kamu bersekolah. Masalah biaya, tenang saja. Ayah sudah menyiapkan untukmu, jawab ayah. Wah, betapa bahagianya aku mendengar ayahku, ayah yang selama ini selalu terlihat biasa saja ketika aku berdebat dengan kakek. Tapi kini, beliau yang mengerti aku. Sudah, kau terlalu berambisi untuk sekolah. Prinsip kita dengan gurumu itu berbeda. Kita ini miskin. Uang dari mana kau mau sekolah, dan terus sekolah? Kakek terlebih dahulu menyembur dari dapur, membawa secangkir kopi dan bungkusan kubis yang siang tadi diambil dari pekarangan sebelah rumah. Aku yang tetap teguh dengan angan-angan bersekolah tinggi berperang hebat dengan pikiran. Dengan mendengar kakek yang tidak berhenti bercakap membuat dengan telingaku seakan ingin meledak. Assalamualaikum. Ketukan pintu membiarkan lamunanku. Waalaikumsalam, jawabku, kakek dan ayah bersamaan sembari aku bertugas membukakan pintu. Bu guru, kataku dengan mencium punggung tangannya. Silakan masuk, Bu. Lalu, bu guru masuk bersalaman dengan kakek dan ayah. Sedangkan aku segera membuatkan teh dan menyediakan camilan yang ada di rumah. Lalu mengantarkannya di ruang tamu untuk dihidangkan kepada bu guru. Jangan meracuni cucuku dengan semua perkataanmu yang tidak berguna itu, bu guru. Bawa pulang semua buku yang kau berikan pada cucuku. Urus anakku saja, karena uangmu banyak. Kau mengerti kan? Aku kaget mendengar suara kakek yang tidak seramah biasanya. Tapi suara kakek seperti serak menahan tangis. Apa aku salah mendengar? Saya mengerti, Kat. Kakek hanya perlu memahami bahwa saya sedang berusaha untuk mengajarkan cucu kakek sikap dan menjaga lisan dengan baik.
jawab Bu Guru dengan enteng, tapi tidak mengurangi rasa hormatnya. Suasana semakin memanas dengan perdebatan pendapat antara kakek dengan Bu Guru. Tapi aku takjub, bahkan sangat ingin memeluk Bu Guru. Bu Guru sangat berani. Saya tidak pernah meracuni cucu kakek. Saya bukan apoteker yang salah meracik obat. Anak punya kehidupan sendiri, Kek. Jangan menghalangi cucu kakek menentukan pilihan. Ini nak, ibu bawakan buku lagi. Dibaca ya. Mataku masih belum terlepas dari kakek sambil mengangguk takut. Sedangkan ayah menghela nafas. Ayah memang begitu, tidak terlalu suka berdebat dengan kakek. Beliau akan memilih diam jika berurusan dengan kakek. Karena kakek begitu keras kepala ketika membahas tentang sekolahku dan uang. Sudah ya, Kek, semua buku tidak saya tarik kembali. Karena buku-buku ini sudah punya tuannya. Kalau begitu, saya pamit. Tutup Bu Guru santai, bersalaman denganku, kakek dan ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan ayah yang mengantar kepergian Bu Guru ke teras. Sedangkan kakek seperti bergulat dengan keputusannya. Setelah Bu Guru pulang, aku segera ke kamar. Melihat sampul buku yang diberikan Bu Guru. Aku buka sampai pada halaman terakhir dan kembali menemukan sebuah kutipan. Mereka yang ingin belajar tidak bisa diusir. Benar, Bu Guru tidak pernah mengusirku. Beliau selalu memberikan motivasi dan arahan kepadaku. Tidak ada yang lebih membuat murid gembira selain berhasil mempelajari sesuatu. Dan tidak ada yang membuat seorang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajari muridnya. Aku masih ingat perkataan Bu Guru saat itu. Beliau yang yakin bahwa hari ini, esok, dan seterusnya keinginanku akan tercapai. Walau pada kenyataannya hanya sebatas angan yang kutulis dan kubaca. Setidaknya bisa membuatku bangga akan sebuah angan yang mustahil akan menjadi nyata. Aku hanya ingin membuat sejarah di keluarga miskin kami. Orang miskin dengan pendidikan baik jauh lebih terhormat daripada uang. Karena terlalu lama memikirkan hal yang kurang pasti, membuat tenggorokanku kering. Kubuka pintu menuju dapur. Kudapati kakek dan ayah sedang mengobrol di ruang tamu. Aku melanjutkan langkah, mengambil gelas, dan menuangkan air. Lalu meneguknya hingga tandas. Usai minum, aku ingin kembali ke kamar. Namun, panggilan seseorang mengisyaratkan untuk ikut bergabung dengannya. Sini nak, duduk sini, kata ayah sembari menepuk kursi 90-an itu. Iya ya, jawabku. Baiklah, kakak pikir keputusanmu benar. Ambisimu untuk bersekolah sangat kuat. Kakek akan mendukungmu, kata kakek dengan menghela nafas. Aku masih tidak percaya. Akhirnya, kakek lugu juga dengan perkataan Bu Guru. Kulihat ayah tersenyum sembari menepuk pundakku. Kakek serius? Tanyaku meyakinkan lagi. Iya, kakek serius. Sudah saatnya kamu mengubah nasib keluarga miskin kami. Kakek benar-benar serius mendukungmu. Tapi kamu harus berjanji pada kakek. Kukerutkan dahi. Kamu harus serius mencari ilmu dan menggapai cita-cita yang kamu inginkan. Lanjutnya sambil tersenyum. Senyuman yang selama ini belum pernah aku temui pada raut kakek. Makasih, Kek, kataku dan bergegas pergi ke kamar lagi. Kurebahkan badanku pada kasur yang sedikit mengeras ini. Menatap langit-langit kamar yang bercahaya akibat besar lampu yang bertengger di sana. Memeluk tubuhku kuat-kuat, menyalurkan kekuatan untuk mewujudkan impian. Ini semua berkat Bu Guru, usaha kerasnya untuk mengantarkanku pada sebuah tujuan di masa depan. Hingga akhirnya tatapanku mulai redup
dan nyenyak dalam keadaan yang tenang. Benar kata Bu Guru, tidak ada yang membuat seorang guru gembira selain menemukan cara untuk mengajari muridnya. Beliau sudah membuktikannya melalui dari tulisan dan bacaan yang selalu beliau berikan untuk menjadi motivasi menuju impian.